Halo, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Nemusi Bukifan dari NIM 19030300018 dari kelas A semester 3 Prodi Sosiologi PC Pendana. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas review buku ketiga dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul Contemporary European Social Theory, dalam bahasa Indonesianya Teori Sosial Eropa Kontemporer. Contemporary European Social Theory atau Teori Sosial Eropa Kontemporer Part 1 Tradisi Disiplin. Yang pertama adalah pendiri klasik kanon dalam pembentukan teori sosiologi Thomas M. Campbell. Pada saat yang sama dengan para ahli teori saat ini berusaha untuk menahan atau mempromosikan penyebaran keahlian mereka dan semakin disibukkan dengan menelusuri asal-usul strukturnya dengan menilai para penulis dasarnya, karya klasik dan persyaratan kanoniknya. Dalam diskusi penulisan dasar, biasanya menggunakan reporter metafora arsitektural dan genetika terminologi dari struktur yang konseptual. Gagasan tentang karya klasik cenderung berkonotasi dengan kualitas abadi tertentu, terkadang melalui perbandingan dengan komposisi musik Eropa yang hebat pada akhir abad ke-18 atau risalah filosofi kuno Yunani dan Romawi. Gagasan tentang kanon yang berwibawa dari konsep dan frastur agama. Dalam The Communist Manifesto, Karl Marx dan Friedrich Engels tidak hanya peduli untuk mempromosikan fase revolusi berikutnya pada tahun 1848, tetapi juga mengkritik kelupaan rekan-rekan kiri Hegel karena mengebiri tulisan-tulisan revolusioner Prancis dengan mengubahnya menjadi sebuah palimpsest untuk prasasti slogan klasik Marx-Engels tahun 1998. Auguste Comte dalam hukum 3 tahap yang terkenal adalah untuk membedakan ketertiban yang sedang berlangsung dalam menyediakan jangkar teoritis untuk keyakinan moral yang melayang di era kontra-revolusioner. Cours de philosophie positif pada tahun 1851 sampai 1854. Ia menempatkan sejarah manusia pertama-tama sebagai proses siklus di mana teologi primitif diganti oleh metafisika modernis. Berikutnya adalah bangkitnya sosial tahun 1872 sampai 1919. Penyusunan ulang katekismus positivis Comte atau memperluas revolusioner Spencer, Emil Durkheim bertujuan untuk memajukan ilmu empiris tentang moralitas pribadi dan solidaritas sosial. Durkheim mendasarkan gagasannya tentang disiplin dalam apresiasi secara bersamaan sekuler dan sakral karakteristik dari ikatan sosial. Dengan melakukan itu, dia menghipotesiskan pergeseran dari pandangan dunia mistis, komunitas tradisional, dan solidaritas organik masyarakat modern, merumuskan kembali konsep teoritis tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft dalam prosesnya. Dalam buku-buku inovatif karir Durkheim, The Vision of Labor in Society tahun 1893 dan The Elementary Forms of Religion Life tahun 1912 menjelaskan bagaimana tatanan sosial tidak hanya diberikan atau dibuat sekali untuk semua, melainkan untuk dicapai melalui proses religius yang melibatkan individu dari dalam dengan memuaskan kebutuhan mereka dan kemudian menggabungkan mereka kembali dari luar melalui pengembangan bersama. Yang berikutnya, akhir zaman pada tahun 1920 sampai 1945. Teori sosial yang muncul
pada era revolusi Rusia dan Perang Dunia I adalah konflik yang sangat mempengaruhi mekanisme batin jiwa manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan sebagai efek untuk memikirkan kembali akar neurologi dan psikiatri klinis dengan mengintegrasikan konsep dari psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Dalam karya Melanie Klein ini, ia merevisi hipotesis evolusi Freud mengenai pergeseran ontogenetik dari kelipatan organik dan penggabungan diferensiasi budaya sebagai proses politik, sosial, dan politik. Fokus Klein pada pengalaman pra-Oedipal pada anak tentang realitas fantasi, kreatif dan transformatif, potensi imajinasi dan pentingnya alat dan mainan serta bahasa dan simbol dalam pembentukan budaya dan identitas juga dimajukan sebagai bagian dari analisis. Yang kedua, teori sosial dan ilmu sosial Patrick Bard. Menurut Patrick Bard, teori sosiologi telah menjadi intelektual sentral dan ilmu sosial, tetapi ilmu sosial telah menjadi semakin tidak pasti dan perlu dinilai kembali. Di satu sisi, teori sosiologi telah memainkan peran sentral dalam perkembangan ilmu sosial dalam 20 hingga 30 tahun terakhir. Namun para ilmuwan banyak disibukkan dengan isu-isu teoritis jauh lebih besar daripada kasus sebelumnya. Sedangkan dari sisi lain, peran teori dalam penelitian sosial semakin tidak pasti. Satu cara ke depannya menurut Patrick adalah memahami pengetahuan dalam kaitannya dengan minat kognitif dan mengenali pentingnya pengetahuan dari diri sebagai minat kognitif. Sejak tahun 1970-an, para peneliti di bidang ilmu sosial dan humaniora dan ilmu sosial telah menunjukkan minat yang meningkat pada teori sosial yang telah menempati posisi fasilitator intelektual dan fasilitator dalam humaniora dan ilmu sosial. Bidang studi gender pun telah mulai merefleksikan teori baru tentang gender, ketidaksetaraan, dan pembentukan identitas. Beberapa di antaranya telah memengaruhi beberapa disiplin ilmu dari geografi. Mengapa teori sosiologi? Ada dua pandangan khusus yang tersebar luas hingga 2 dekade lalu, tetapi tidak dipertahankan lagi. Pandangan pertama memahami teori dalam teknis deduktif fenomenologi sebagai seperangkat hukum dan tradisi awal yang darinya teori hipotesis empiris dapat dituduhkan. Pandangan kedua melihat teori dalam istilah menyediakan blok bangunan konseptual untuk menangkap atau menggambarkan dunia empiris. Pandangan deduktif nomologis memahami teori-teori ilmiah sebagai upaya penjelasan akuntansi untuk memprediksi fenomena empiris. Penelitian empiris adalah seperangkat pengujian seperti keputusan yudisial yang menginformasikan kepada komunitas akademis tentang seberapa valid teori tersebut terbukti. Di bagian ke abad 20, pandangan nomologis muncul di bawah pengawasan yang ketat secara bertahap digantikan oleh model representasi. Menurut model representasi teori, teori menyediakan blok bangunan ontologis untuk penelitian empiris. Sekian yang saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang, dan terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.